lagi dengan saya Victoriana Tatik. Hari ini kita akan belajar bisnis online. Materi kelas 12 yaitu tentang iklan online. Apa sih yang dimaksud dengan iklan online? Iklan yaitu segala bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, dan jasa secara non-personal melalui media yang dibayar oleh sponsor atau pihak tertentu. Dan apa yang dimaksud dengan iklan online? Iklan online adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Apa saja keuntungan iklan online? Yaitu yang pertama, mengurangi biaya. Kedua, cakupannya lebih luas. Ketiga, pengguna dapat disasar sesuai dengan kebutuhan kita. Keempat, mudah melacak dan mengukur. Next. Yang kelima, kecepatan lebih baik. Keenam, informasi. 7. Pengguna mudah berinteraksi. Dan yang kedelapan, merek lebih dikenal. Yang pertama kita bahas. Biaya yang dibutuhkan relatif murah. Pembisnis atau perusahaan menggunakan media online seperti blog atau website. Keuntungan yang kedua, cakupan lebih luas, yaitu iklan online memiliki jangkauan lebih luas, yaitu ke seluruh dunia, dibandingkan dengan offline. Kalau offline, cakupannya terbatas, hanya meliputi area atau wilayah tertentu saja. Yang ketiga, pengguna dapat disasar sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, nilai iklan online memiliki nilai tambah atau value, yaitu dapat menargetkan pasar kita sesuai dengan keinginan. Jadi, kalau untuk melihat atau menganalisis riset pasar, kita bisa menggunakan Google AdWords, Google Trend, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, mudah melacak atau mengukur. Maksudnya, perusahaan atau pembisnis perorangan dapat mempublikasikan dengan cara iklan online. Pelacakan dapat dilakukan dengan data statistik yang ada. Kita bisa melihat dari daerah mana asal pengunjung, kebangsaan, respon, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, kecepatan lebih baik. Maksud di sini adalah bahwa proses pemasangan iklan online lebih cepat dan murah diakses internet dibandingkan dengan dunia offline. Proses pemasangan dan penayangan iklan memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Yang keenam, informatif. Maksudnya, informasi yang diberikan sangat jelas, baik berupa teks, gambar, atau keduanya dengan cara yang mudah dan murah. Jadi, iklan online diberikan animasi agar dapat menambahkan keindahan dan seni yang memancing daya tarik pengguna untuk melihat informasi yang kita tayangkan. Ketujuh, pengguna lebih mudah berinteraksi. Maksudnya, di dunia online, seseorang cukup berinteraksi dengan menggunakan laptop, tablet, smartphone dari mana saja. Yang kedelapan, merek lebih dikenal. Iklan online memungkinkan merek produk lebih dikenal dengan cepat. Maksudnya di sini yaitu posisi keunggulan citra produk dan merek kita lebih mudah dikenal oleh masyarakat.
bisa membantu mempercepat pengenalan merek kepada masyarakat, apalagi jika merek tersebut didukung dengan web yang dikelola secara profesional atau memanfaatkan media sosial. Selanjutnya, jenis-jenis iklan online. Perkembangan yang pesat membuat setiap perusahaan atau pembisnis perorangan berlomba-lomba meraih pasar dengan memanfaatkan media online. Iklan online merupakan pilihan yang tepat untuk mendekati konsumen di era teknologi digital informasi saat ini. Apa saja jenis-jenis iklan online tersebut? Yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan banner. Media promosi menggunakan banner menawarkan banyak keuntungan, yaitu memberikan ruang iklan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau pembisnis perorangan. Tampilan iklan banner bersifat fleksibel, yaitu mengikuti keinginan dan kebutuhan pemasangan iklan. Iklan berupa teks, video, gambar, atau ketiganya. Promosi menggunakan banner menyajikan tampilan yang bagus dan harga terjangkau. Kedua, menggunakan cara afiliasi, yaitu dengan pihak ketiga. Iklan online dengan cara afiliasi banyak dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. Perusahaan atau pembisnis bekerja sama dengan kolega di dunia online dengan mengadakan perjanjian atau kontrak-kontrak tertentu. Contoh kontrak, misalnya, kolega di dunia online akan mendapatkan 5% dari harga jual produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menggunakan iklan melalui media sosial. Indonesia banyak digunakan oleh masyarakat. Media sosialnya sangat banyak digunakan. Indonesia termasuk 5 besar negara pengguna media sosial tertinggi. Media yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu Facebook dan Twitter. Mereka menggunakan kedua media ini untuk mempromosikan karena dianggap media promosi ini sangat efektif. Yang keempat, menggunakan SEM, Search Engine Marketing. Iklan online dapat digunakan di mesin pencari. Umumnya, pengunjung masuk ke website atau blog melalui mesin pencari. Yang kelima, menggunakan mobile advertising. Tampilan iklan online menggunakan mobile dapat berupa teks atau gambar. Iklan online mobile biasanya diletakkan pada header atau footer agar tidak mengganggu pengguna atau calon konsumen saat menjelajah internet. Next, penggunaan marketplace. Marketplace menyediakan toko online yang dapat memiliki pengguna internet yang secara mudah dan tidak berbayar atau gratis. Perusahaan atau perorangan yang ingin memiliki toko di marketplace cukup mendaftar pada layanan yang ada di marketplace. Setelah toko mereka terdaftar, selanjutnya mengisi toko dengan produk yang dimiliki. Cara pemasaran di marketplace yaitu dengan mengiklankan di mesin pencari dan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Jenis tampilan iklan online ada dua, yaitu yang pertama, web banner advertising. Yang kedua, tampilan iklan online. Kita bahas satu persatu. Web banner advertising dibagi menjadi 5. Pertama, tampilan frame ads, kedua, tampilan pop-ups, ketiga, tampilan iklan melayang, keempat, tampilan trik banner, dan yang kelima, tampilan iklan interstitial. Kita bahas yang pertama. Tampilan frame ad. Tampilan iklan online jenis frame banyak ditemukan pada layanan iklan online. Jenis iklan ini dapat dideteksi dengan melihat bentuknya. Biasanya berupa garis yang terhubung membentuk sebuah persegi panjang, kotak, baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua, tampilan iklan pop-ups atau pop-unders. Tampilan iklan pop-ups biasanya berupa jendela yang muncul tiba-tiba ketika mengunjungi halaman web. Iklan jenis pop-up dapat ditemui pada situs atau web atau portal berita atau situs yang jumlah pengunjungnya tinggi.
Iklan jenis pop-up dianggap cenderung mengganggu karena muncul begitu saja tanpa permisi di hadapan pengguna halaman tertentu. Karena pengguna merasa terganggu, biasanya pengunjung akan menutup iklan dengan cara mengklik close atau tanda X. Selanjutnya yang keempat, tampilan trik banner. Iklan trik banner adalah iklan dalam bentuk banner yang muncul pada saat membuka situs atau blog. Iklan semacam ini biasanya muncul dalam bentuk pop-up atau setiap kali membuka situs. Iklan jenis ini berupa gambar, teks, atau kombinasi keduanya. Iklan ini tidak disukai pengguna internet karena mengganggu penggunanya dan tidak direkomendasikan. Dan yang kelima, tampilan iklan interstitial. Tampilan iklan interstitial adalah iklan satu halaman penuh yang muncul sebelum halaman web yang sebenarnya. Iklan interstitial tampil sebelum pengguna menuju homepage. Dengan kata lain, iklan interstitial adalah iklan pengantar sebelum pengguna mengakses konten yang diminta. Terkadang sementara pengguna sedang menuju proses pemuatan loading atau konten. Dan yang kedua jenisnya tampilan iklan teks atau text ad. Tampilan iklan berupa teks berbaris hyperlink atau tautan sering digunakan pada media online. Iklan yang ditawarkan atau tampilkan berupa teks yang bila diklik akan membawa pengguna ke sebuah web atau blog. Teks iklan itu berupa tautan link yang akan menghubungkan pengguna atau user menuju web jika berupa teks atau hyperlink diklik. Letak iklan sangat strategis, yaitu header, footer, sidebar sebelah kanan atau bergantung pada tata letak kebutuhan web. Demikian materi hari ini. Kalian bisa pelajari dan diulangi. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Untuk latihan soal, kita akan melihat di Google Classroom. Baik, terima kasih dan selamat belajar.